Yesus menegaskan bahwa tidak akan diberi tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tahu bagaimana tanda Yunus itu menjadi rahmat pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 20 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan kami, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus kami. Semoga kami mencintai kesetiaan, berlaku adil, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 12, ayat 38 sampai 42. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan merenungkannya. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, tidak sedikit orang mendasarkan imannya pada tanda-tanda yang spektakuler, seperti mukjizat. Padahal dasar iman mestinya relasi kasih kita dengan Tuhan yang terus-menerus menyapa kita dalam segala situasi kehidupan kita. Jika iman kita hanya bertumpu pada mukjizat, pada tanda-tanda keajaiban saja, maka kita harus siap untuk kecewa. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka kerap kecewa pada Yahweh karena mukjizat yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Lantas mereka meninggalkan Yahweh dan berpaling kepada ilah-ilah lain yang tampak lebih hebat serta menjanjikan keajaiban. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus prihatin terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang meminta suatu tanda dari Yesus supaya mereka percaya, supaya mereka yakin. Kiranya ini menunjukkan kedangkalan iman mereka.
Selain tergantung pada tanda spektakuler, keimanan mereka hanya sebatas memenuhi aturan dan ritual lahiriah dan tidak berakar pada suatu relasi batiniah yang intim, yang dalam dengan Allah. Kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini, yang oleh Yesus dikatakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini, Yesus menegaskan bahwa tidak akan diberi tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tahu bagaimana tanda Yunus itu menjadi rahmat pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Karena pewartaan Yunus itu, mereka bertobat, mereka percaya kepada Allahnya. Dan di sini Yesus membuat alusi pada kematian dan kebangkitannya sesudah tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah mukjizat paling fundamental yang menentukan takdir manusia. Bila orang peka akan kehadiran Allah dan punya relasi dengannya, tanda itu sudah cukup, sudah mewadai. Saudari-saudaraku yang terkasih, Mika juga dalam bacaan pertama, Allah mengingatkan akan mukjizat pembebasan dari Mesir sebagai tanda fundamental bagi iman Israel. Jangan dikira berkat persembahan ribuan domba jantan, Allah lantas akan membuat mukjizat. Justru hal yang seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki Allah ialah umatnya itu berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu sebagai tanda kedalaman iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat dalam diri kita masing-masing bagaimana keimanan kita kepada Tuhan. Apakah karena ada mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam hidup kita, baru kita percaya, baru kita yakin? Ataukah dalam keseharian kita itu, sungguh kita melihat mukjizat, kita melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing yang harus kita syukuri, sehingga kita semakin dalam relasi kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat perbuatan-perbuatan kasih kita. Marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita semakin dalam relasinya dengannya. Kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita dan kita syukuri. Itulah mukjizat, itulah rahmat Tuhan untuk kita semua. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku. Pimpinlah diriku dan Kau kuasai. Perintahlah akan ku taati. Hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang ku mohon menjadi milikku. Hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Bila
yang ada padaku. Ku aturkan menjadi milikmu. Pimpinlah diriku dan kau kuasai. Perintahlah akan ku taati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.